dari kelompok Kutai. Saya Rehan Pradiptia absen 28. Saya Aulia Octaviana Palevi dari absen 2. Saya Davina Sima Putri Atalo dari absen 6. Saya Evan Rafif dari absen 8. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah dari Kutai Martadipura. Di poin pertama, di sini akan menyebutkan bahwa lokasi kerajaan dari Kutai Martadipura. Kerajaan Kutai Martadipura merupakan kerajaan yang tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan muncul pada abad 5 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggarong, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Sungai Mahakam berukuran yang cukup besar, memungkinkan untuk dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman. Maka dari itu bisa diberikan menjadi jalur perdagangan yang sangat strategis bagi kerajaan Kutai. Dan ini adalah silsilah raja-raja di kerajaan Kutai. Totalnya ada 27 raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai. Tapi di sini saya hanya menyebutkan 10 saja. Raja pertama pendiri Kutai yaitu Maharaja Kudungga dan diwariskan ke anaknya yaitu Maharaja Aswawarman. Ada yang ketiga Maharaja Mulawarman, dan keempat Maharaja Sri Aswawarman, dan kelima Maharaja Marawijayawarman. Keenam ada Maharaja Gajayana Warman, Maharaja Tunggawarman, dan kedelapan ada Maharaja Jayanaga Warman. Kesembilan ada Maharaja Nalasinga Warman, dan yang kesepuluh ada Maharaja Nalaparanatung. Dikenal dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman. Kudungga adalah seseorang pembesar dari kerajaan Campa di Kamboja. Pada masa pemerintahan Kudungga belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Sebelumnya, Raja Kudungga sendiri adalah raja pertama atau raja yang mendirikan pertama kali kerajaan Kutai. Teori ini menyebutkan bahwa Kudungga adalah orang asli Indonesia karena namanya tidak berbau India sama sekali. Nama Kudungga memiliki kemiripan dengan nama Bugis, yakni Kadungga. Sejarawan meyakini bahwa kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seseorang kepala suku. Dia kemudian mendirikan kerajaan dan menobatkan dirinya sebagai raja. Dan disertai juga faktor pendukungnya yang menyebutkan bahwa terdapat bukti bahwa Kudungga adalah masyarakat asli pribumi. Namun, Kudungga dianggap sebagai nama asli Indonesia yang tidak mempunyai unsur India. Selain itu, para ahli sejarawan juga menyatakan bahwa nama Kudungga merupakan nama asli pribumi yang belum terpengaruh oleh kebudayaan Hindu. Di sisi itu, ada juga teori yang menyatakan bahwa Kudungga adalah keturunan dari Waisya atau berasal dari India. Pendapat ini menyatakan bahwa Kudungga tidak dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai, melainkan keturunannya Aswawarman yang dianggap sebagai pendiri kerajaan dan memeluk agama Hindu. Oleh karena itu, asal-usul Kudungga dari kerajaan Kutai masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Di sini juga ada faktor pendukung yang mendukung bahwa Kudungga adalah keturunan dari Vaisya, yaitu dari prasasti Yupa, sebuah batu tertulis yang ditemukan di wilayah Kutai, menunjukkan bahwa kerajaan Kutai memiliki hubungan baik dengan India dan menganut agama Hindu. Bahasa Sanskerta dan aksara Pallava yang digunakan dalam prasasti ini adalah bahasa dan aksara yang berasal dari India. Selain itu, terdapat juga bukti bahwa kerajaan Kutai memiliki sistem pemerintahan monarki dengan raja diraja dan parameswara. Aswawarman merupakan seorang raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan sehingga diberi gelar Wangsakerta yang artinya pembentuk keluarga raja. Selain itu, Aswawarman juga diketahui sebagai raja Kutai pertama yang menganut agama Hindu. Sebab Kudungga belum menganut agama Hindu dan pada masa pemerintahannya diyakini hanya berperan sebagai kepala suku. Pelaksanaan upacara Asmaweda pada masa pemerintahan Raja Aswawarman bertujuan untuk menentukan batas wilayah kerajaan Kutai. Pelaksanaan upacara Asmaweda didokumentasikan dalam prasasti Yupa yang juga menyatakan bahwa Raja Aswawarman adalah penguasa yang kuat dan cakap. Sejarah mencatat bahwa upacara ini pernah dilakukan di India pada masa pemerintahan Raja Samudagupta ketika ingin memperluas wilayahnya.
Upacara Asmaweda bertujuan untuk menentukan batas kekuasaan Kerajaan Kutai, dengan kata lain sampai di mana ditemukan tapak kaki kuda, maka sampai disitulah batas Kerajaan Kutai. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara Asmaweda memberikan dampak wilayah yang luas bagi Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, memiliki daerah kekuasaan yang meliputi seluruh provinsi Kalimantan Timur sekarang. Masa kejayaan. Pada masa pemerintahan Raja Mula Warman, Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Raja Mula Warman memeluk agama Hindu dan memiliki tempat suci untuk dirinya, yakni Waprakeswara. Selain itu, Raja Mula Warman pernah memberikan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Karena itu, sebagai ungkapan terima kasih dari kaum Brahmana, mereka mendirikan sebuah yupa yang bernama Prasasti Yupa Muarakama II. Masa kejayaan Kerajaan Kutai juga ditandai dengan kondisi ekonomi kejayaan yang berkembang pesat. Letak kejayaan Kutai yang strategis mempengaruhi penyebaran agama Hindu di wilayahnya. Latar belakang Raja Mula Warman yang bisa menjadi Crazy Rice adalah sebagai berikut. 1. Pemeluk agama Hindu. Yang kedua, tempat suci. Raja Mula Warman memiliki tempat suci untuk dirinya, yakni Waprakeswara, yang merupakan salah satu dewa Hindu. Yang ketiga, kurban. Raja Mula Warman pernah memberikan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Yang keempat, peningkatan kondisi politik. Yang kelima, peningkatan kondisi ekonomi. Yang keenam, peningkatan pendidikan. Yang ketujuh, peningkatan kekayaan rakyat. 8. Peningkatan perniagaan. Dari latar belakang ini, Raja Mula Warman dapat disebut sebagai Crazy Rice karena ia memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kemampuan yang besar. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan dan kekayaan yang diperlukan untuk membangun dan memeluk agama Hindu, yang merupakan agama yang mengandalkan kekuasaan dan kekayaan. Perekonomian Kerajaan Kutai sangat bergantung dengan keberadaan Sungai Mahakam. Hal ini menyebabkan letak Kerajaan Kutai sangat strategis. Karena terletak di tepi Sungai Mahakam, maka banyak dari penduduk yang berpencarian sebagai petani. Selain petani, mereka juga berdagang. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan bangsa luar. Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, Kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina, dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan singgah terlebih dahulu di Kutai. Keberadaan 2.000 lembu yang digunakan oleh Raja Mula Warman untuk para Brahmana yang tercantum dalam Prasasti Yupa juga menunjukkan tentang adanya usaha peternakan yang dilakukan oleh masyarakat Kutai. Dengan begitu, perekonomian Kerajaan Kutai terletak pada bidang pertanian, perdagangan, dan juga peternakan. Waprakeswara adalah sebuah tempat suci untuk mengadakan persajian atau penyembahan terhadap Dewa Siwa yang merupakan dewa Hindu. Menurut ahli, Waprakeswara adalah lapangan luas tempat pemujaan terhadap Dewa Siwa, dewa Hindu. Waprakeswara juga merupakan tempat suci yang digunakan untuk mengadakan persajian atau penyembahan terhadap Dewa Siwa. Raja Mula Warman memiliki tempat suci untuk dirinya, yakni Waprakeswara, yang merupakan salah satu dewa Hindu. Yupa. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah yupa atau prasasti berupa tiang batu yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang berasal dari India yang sudah mengenal Hindu. Yupa memiliki 4 fungsi utama, yaitu sebagai prasasti, sebagai upacara kurban keagamaan, sebagai lambang kebesaran raja, sebagai tiang pengikat hewan. Peninggalan dari Kerajaan Kutai masih bisa dilihat pada Museum Mula Warman di Tenggarong, Kutai Kartanegara, dan sebagian lagi juga disimpan pada Museum Nasional Jakarta.
Prasasti Yupa merupakan salah satu peninggalan kerajaan Kutai yang di dalamnya berisi fakta mengenai silsilah kerajaan Kutai. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi anustup dan diperkirakan sudah berusia 400 Masehi. Prasasti Yupa Muarakaman 1. Yupa Muarakaman 1 tertulis 12 baris, menceritakan silsilah Raja Mulawarman yang kuat dan peradaban amat baik, dan kuasa sekaligus cucu dari si Maharaja Kundungga, anak dari Asmawarman. Asmawarman atau ibarat Dewa Matahari memiliki 3 orang putra yang sangat mulia seperti api suci dan Raja Mulawarman yang paling terdepan. Muarakaman 2. Yupa Muarakaman 2 merupakan yupa tertinggi di antara 7 yupa yang ditemukan. Terdiri 8 baris, menceritakan tentang Sri Mulawarman sebagai raja mulia dan terkemuka yang telah menyedekahkan 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. Yupa ini dibuat oleh kaum Brahmana sebagai peringatan akan kebajikan Raja Mulawarman, yang mana memiliki arti, dengarkanlah oleh kamu sekalian, Brahmana yang terkemuka, dan sekalian orang baik lain-lainnya, tentang kebaikan budi Sang Mulawarman, raja besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon kalpa yang memberi segala keinginan. Dengan sedekah tanah yang dihadiahkan, berhubung dengan kebaikan itulah maka tugu ini didirikan oleh para Brahmana. Prasasti Murakaman 3. Prasasti Murakaman 3 menceritakan tentang kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat baik budinya dan sangat mulia. Yupa ini dibuat oleh para Brahmana sebagai peringatan akan kebaikan Raja Mulawarman. Prasasti Murakaman 4. Prasasti Murakaman 4 ditulis dalam 11 baris tulisan di atas tugu batu. Namun sayangnya prasasti ini sudah aus sehingga tidak bisa lagi terbaca. Saat ini Prasasti Yupa Murakaman 4 berada di sisi selatan dinding gerbang menuju ruang prasejarah bagian belakang gedung lama Museum Nasional. Prasasti Murakaman 5. Prasasti Murakaman 5 terdiri dari 4 baris tulisan yang dipahat di bagian depan tugu batu. Isi Prasasti Yupa Murakaman 5 merupakan cerita para Brahmana yang menjadi peringatan atas 2 sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman. Tertulis bahwa Raja Mulawarman memberikan segunung minyak kental dan lampu dengan malai atau kelopak bunga. Prasasti Muarakaman 6 terdiri atas 8 baris tulisan dipahatkan pada sisi depan tugu batu tersebut. Prasasti ini pecah pada bagian atas dan sisi kiri, sehingga beberapa kata pada akhir baris tertentu hilang. Isi prasasti ini menceritakan seruan selamat bagi Sri Maharaja Mulawarman yang termasyhur karena telah memberikan persembahan kepada Brahmana. Disebutkan bahwa persembahan itu berupa air, keju, minyak wijen, dan 11 ekor sapi jantan. Prasasti Murakaman 7 terdiri dari 8 baris tulisan yang terpahat di sisi depan yupa dengan bentuk paling pendek. Prasasti ini aus di beberapa bagian. Isi prasasti ini menceritakan Raja Mulawarman yang berhasil menaklukkan raja lain seperti Raja Yudhistira. Selain itu, masih tertulis adanya upacara yang diselenggarakan Raja Mulawarman serta pemberian berbagai jivaldana atau persembahan untuk kesempurnaan jiwa. Keruntuhan Kerajaan Kutai. Pada saat itu Maharaja Dharma Setya terlibat peperangan dengan Raja Kutai Kertanegara ke-13 yang bernama Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kutai Kertanegara berhasil memenangkan peperangan tersebut dan menguasai wilayah Kutai Martapura. Sejak saat itu, Kerajaan Kutai Martapura mengalami masa keruntuhannya. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan raja terakhirnya yang bernama Maharaja Dharma Setya.
Faktor penyebab keruntuhan kerajaan Kutai adalah adanya perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura yang memeluk agama Hindu dengan kerajaan Kutai Kertanegara yang sudah memeluk Islam.